Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini hari Senin tanggal 9 Mei tahun 2022. Nah, kami hari ini akan berbagi cerita kepada teman-teman tentang aktivitas kami setelah Lebaran. Nah, pagi ini kebetulan kami berkunjung berada di teman masa kecil dulu, teman bermain masa kecil lah. Nah, ini yang lokasinya dari rumah saya itu hanya sekitar 300 meter teman-teman. Dan beliau atas masukan kami itu 2 tahun silam itu tanam durian. Nah, bibitnya dari kami, semuanya dari kami. Nah, ini rumahnya teman-teman. Rumahnya enak teman-teman ya. Ini di pematang sawah, ini ada aliran sungai. Sungai. Ini rumahnya. Sederhana tapi nyaman ya. Nah, kami mulai tanam durian itu ya kurang lebih 2 tahun silam, 2 tahun lebih lah. Nah, ini kondisinya memang sebagian belum terawat dengan baik ya. Tapi ada beberapa yang kondisinya juga tidak mengecewakan. Salah satunya yang di depan ini ya. Di sini ada jenis bawor sama musangking. Nah, di samping itu ya, teman kami ini juga merawat yang di bantaran sungai. Jadi dari rumah kami bantarannya kurang lebih sekitar dari sini ya, kurang lebih sekitar 200 meter juga jauhnya. Nah, di sana beliau merawat kurang lebih ada sekitar 20. Nah, kalau yang di rumah ini ada sekitar 11 ya. 11. Nah, dari awal dalam dalam berkebun kita sudah merencanakan bahwa suatu saat kita akan melakukan sebuah kerjasama atau kolaborasi. Kita peduli terhadap tetangga kami ya. Karena apa teman-teman ya? Prinsipnya itu kami sebenarnya lebih suka itu membuat usaha sendiri teman-teman. Meskipun kecil tetapi kalau membuat usaha sendiri itu jauh lebih baik ya. Nah, dalam sebuah kesempatan teman-teman ya, kami berjumpa dengan seseorang waktu kami di Sidoarjo dulu ya. Ada teman kami ya, langganan bengkel sepeda kami itu yang kebetulan memiliki ayah yang sangat luar biasa. Dalam sebuah kesempatan beliau mengatakan bahwa coba sih perhatikan gajah itu ya. Gajah itu besar teman-teman badannya ya. Badan gajah itu besar tetapi ekornya adalah kecil. Nah, kalau kita masih bekerja ikut orang itu ibarat gajah tetapi ekornya jadi ya, kemana-mana kita akan tetap ikut badannya gajah ya. Tidak mungkin ekor gajah itu bisa berdiri sendiri, bisa bebas kemana-mana, bisa tetap bergerak tetapi gerakannya sangat terbatas teman-teman. Nah, beliau juga mengatakan coba sih perhatikan semut itu kecil tetapi dia bisa bergerak kemana saja, kemana dia suka, dan dia membuat koloni. Nah, dalam koloni ini mereka sangat kuat dan bersatu sehingga seekor semut yang kecil itu bisa mengangkat makanan yang besar. Ya, karena apa? Mereka berkolaborasi. Nah, kami ya Dewani Duren itu sudah punya konsep seperti itu ketika kami memutuskan berkebun, ketika kami memutuskan memecat bos kami di perusahaan. Untuk mandiri, itu kami sudah memikirkan jauh-jauh hari konsep semacam itu teman. Nah, di bulan puasa kemarin ya, kita sudah banyak berdiskusi dengan teman-teman kami yang tinggalnya tidak jauh ya dari tempat kami. Kita ngobrol, nah akhirnya mengambil sebuah keputusan yang insya Allah itu baik, bahwa yang tadinya beberapa teman kami itu bekerja masih ikut orang. Nah, kita sudah memutuskan untuk cukup sampai di sini aja ikut orangnya. Jadi
yang tadinya ikut orang itu hampir 100%, kita coba rubah sih. Mungkin tidak bisa langsung 100% teman-teman, tetapi mungkin kita coba 50-50 dulu lah. Tetapi kita sudah mencoba melangkah. Nah, 2 hari kemarin kita matangkan rencana itu. Nah, langkah pertama yang akan kami kerjakan dalam waktu dekat adalah, memang cita-cita Dewani Durian dari dulu ingin membuat berjualan makanan. Ya, kami memiliki makanan ya yang kami anggap sudah kita coba tes beberapa teman kami, beberapa saudara kami, ternyata mereka mengatakan, wah enak ini. Nah, ini enak. Nah, kemarin akhirnya diputuskan dalam waktu dekat ini, insya Allah dalam minggu ini kita akan jualan ketan teman-teman, sama nasi apa ya, nasi rempah. Ada 2 menu inilah yang sebentar lagi kita akan istilahnya kita tawarkan kepada masyarakat di sekitar kami dengan cara polanya apa? Kami membentuk sesuatu ya kayak perkumpulan, nggak terlalu besar dulu, tetapi kami memiliki visi yang sama, yaitu memberdayakan masyarakat di sekitar kita. Nah, itu yang dalam waktu dekat yang harus tetap harus kita lakukan. Nah, di samping itu kami juga ingin bikin sesuatu teman-teman. Jadi ingin bikin sesuatu untuk menambah pemasukan, karena kami sudah ya, teman-teman kami sudah sepakat untuk mengurangi aktivitas ikut orang. Jadi artinya harus ada pemasukan. Yang pertama, pemasukan bisa kita dapat ya teman-teman dari berjualan tadi. Harapannya ya semoga aja berhasil ya. Yang jelas kami sudah memiliki pengalaman dalam berkebun durian. Itu intinya kita harus sabar ya, kita harus menjaga kualitas dan lain sebagainya itu. Nah, di samping itu, nah ini teman-teman kami lagi bikin sesuatu ini teman-teman, dengan memanfaatkan ya, di depan kami itu, di dekat rumah kami itu ada bantaran sungai yang kalau teman-teman perhatikan itu kami tanam pohon durian di bantaran sungai itu. Nah, ada kebetulan teman kami yang kreatif memikirkan ya untuk bikin sesuatu. Jadi memanfaatkan aliran sungai itu dengan membuat apa gitu nih itu? Perahu wisata, ya, perahu wisata yang nanti bisa dipakai untuk anak-anak kecil. Ya, untuk anak-anak kecil ya, seperti kalau ya kayak odong-odong itu, tapi odong-odong itu kan jalannya di daratan. Nah, kita akan memanfaatkan sungai itu. Di samping kita berkebun durian di sana, kita juga memanfaatkan aliran sungai itu untuk berwisata. Yang kebetulan saat ini di Banyuwangi lagi ngetren ya, di Banyuwangi lagi digalakkan wisata. Ini salah satu yang sedang kita kerjakan teman-teman ya, untuk bisa menopang kehidupan sehari-hari. Karena memang ketika teman-teman kami memutuskan untuk mengurangi ikut orang ya, itu harus ada income. Nah, soal odong-odong ini sebenarnya Dewani Durian sudah punya pengalaman. Karena apa? 10 tahun silam kami juga punya odong-odong, kita tarik sendiri, ya, kita tarik sendiri, kami bisa mendapatkan income yang luar biasa dari situ. Nah, ini ide kreatif ini tiba-tiba muncul dari teman kami. Nah, saya lihat sangat bagus ya. Kami akhirnya ya udah kita runggeng sama-sama bagaimana memanfaatkan sungai itu untuk kegiatan wisata. Tujuannya banyak teman-teman, di samping untuk kegiatan berwisata itu kita punya misi yang jauh lebih baik, yaitu menjaga bahwa sungai ya, air di sungai itu tetap bersih ya. Kita sangat peduli teman-teman ya, jangan sampai kita buang sampah di sungai dan lain sebagainya. Itu tujuan untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang. Nah, di tempat teman kami ini juga budidaya
pemijahan lele, apa itu pemijahan ikan nila, ya untuk tetap untuk komersil teman-teman. Jadi bukan untuk konsumsi sendiri, jadi dijual. Nah inilah kami mencoba bukan memberi pembinaan koyo top, bukan pembinaan, artinya kita saling tukar pikiran, saling tukar ide-ide kreatif. Nah harapannya apa? Ke depan itu kampung kami menjadi kampung yang spesifik dan memiliki kegiatan-kegiatan produktif yang bisa menunjang kehidupan masyarakat. Itu misi kami teman-teman. Jadi kami ya kebetulan meskipun usia kami itu sudah tua, tetapi kami masih bisa berpikir untuk jangka panjang, tidak ada sekedar jangka pendek, karena kami ingin ya masyarakat di tempat kami itu memiliki nilai lebih teman-teman, itu yang paling penting. Nah kembali lagi ke laptop. Nah ini pohon duriannya usianya sama ya 2 tahun, cuman karena dulu ya mungkin perawatannya kurang bagus. Akhir-akhir ini coba kita intensifkan ya, kita support pemupukannya. Alhamdulillah ini sudah mulai ada geliat untuk kehidupan yang geliat kehidupan yang lebih baik dari tanaman ini, jenis musangking ya. Daun mudanya sudah lebarnya cukup ya, karena kita pupuk Ponska Plus ya. Cuman kuningnya belum. Nah, ini sempat terjadi masalah gini. Ini juga liku-liku perjalanan. Ini sempat terjadi masalahnya tetap jamur, karena mungkin dulu jadi kami sendiri kurang perhatian meskipun dekat, tapi sudah coba 2 bulan terakhir ini kita intensifkan. Jadi kondisi seperti ini biasanya setiap 3 hari sekali kami semprot teman-teman ya. Kami lakukan pencegahan hama. Nah rumah teman kami sebenarnya cukup luas teman-teman ya, cukup luas, kurang lebih luasnya piro tuh jenis. Luasnya gini tanahnya piro? 40 aro. 40 ru. Sak ru itu 14 ya. Sekitar 500, hampir 500 meter persegi. Lah, musuh men apa siap dadi jok ini? Ya, insyaallah siap, Pak. Siap. Tenan. Itu iki penghasilan iki aja diremehno lho. Betul. Aku njek punya odong-odong itu ya. 1 hari. Mlakune isuk sampai jam 09.00 mandek, bar asar sampai sore. 300.000. Itu tarifnya cuma 2.000 yang situ. Tarifnya tuh 2.000. Saiki tarifnya 5.000. 5.000 isi wong 630. Mlaku sak jam ping 4 120. Kayak sirine. Itu. Kayak sirine. Karena sirine gak menarik. Begitu keluar sirine, warek cilik langsung apa iku? Lho parkirnya sampeyan selain di kafe. Nah, teman kami juga di sana ada kafe di pinggir sungai, teman-teman. Harapannya apa? Dengan adanya para wisata ini ya, ini bisa mendatangkan fulus ya. Kafenya juga ikut ramai ya. Kafe ini ikut ramai. Karena apa? Terminalnya nanti di sana. Jadi naik turunnya penumpang itu ada di sana, sehingga kita bisa menyelam minum air ya. Setidaknya anak kecil itu kalau diiming-imingi panganan ya moro ya. Nah itulah teman-teman ya, aktivitas kami pagi ini di awal apa ya? Setelah liburan panjang ya, selama bulan Ramadan kami libur, bukan libur penuh sih. Kalau kami mengurangi aktivitas, jadi aktivitas di luar tinggal 25%. Yang 75% dipakai untuk banyak beribadah, bersedekah dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita balik. Kita sudah saatnya mencari uang untuk bisa bertahan hidup dan mengembangkan usaha.
Oke teman-teman, dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringin Telu, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi, Dewani Durian berbagi cerita pagi ini. Ya, tetap semangat dalam berkebun durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.